Memang bisa lihat dari kecil sih. Kadang kalau siang itu bukan penampakannya, tapi auranya. Tanda-tanda kalau misalnya ada, karena kan memang yang kayak gitu sukanya di tempat gelap, lembab. Justru malah males kalau misalnya ngelihat hantu yang tiba-tiba nampakin, terus kayak sosok kayak minta dikasihani gitu loh. Paling sering malam, apalagi kalau keluar malam itu aku paling males karena banyak di sekitar rumahku. Karena kan dulu rumahku rawa-rawa, bukan komplek atau segala macam, jadi banyak aja gitu yang kayak gitu. Aku buang pasir di jalanan gitu kan, karena memang pasir-pasir halus gitu. Karena lagi buang, aku tuh bertiga sama mbak aku dua, sama aku satu. Aku malam-malam di situ ada pocong yang ngeliatin gitu, kayak aku ya udahlah gitu, bodo amat. Pas lagi fokus itu tiba-tiba ada cewek yang berdiri di hadapan aku kayak cuman beberapa meter gitu. Dia nangis sambil minta tolong ke aku, katanya gitu. Nangis, tolong gitu-gitu. Aku nggak tahu maksud dia mau ditolongin kayak gimana, tapi mukanya di situ hancur. Matanya satu keluar, kulitnya ngelupas, dagingnya kelihatan gitu. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol bersama Kanaya Febrianti Saputri. Halo. Biasanya panggil apa kan? Kadang Naya, kadang Yaya, kadang Neng, kadang kakak gitu. Kakak, asal atau latar belakang keluarga kamu Naya dari mana? Silakan. Kalau papa dari Jogja, Jogjanya Jogja bagian Jogja Keraton. Karena kan Jogja ada beberapa bagian gitu. Dan kalau mama dari Bandung, jadi Sunda asli gitu. Kalau aku lahirnya di Jakarta gitu. Sungguh random ya. Random banget. Kenapa kamu lahir di Jakarta? Karena waktu itu mama juga kayak pas mama lagi hamil aku, mama jadi kayak lagi kuliah kecantikan gitu. Di Jakarta. Iya. Dan papa juga kan kerjanya di Jakarta, jadi waktu itu sempat tinggal di Jakarta. Kenapa kamu sering pakai bahasa Sunda? Apa yang mempengaruhimu? Apakah kamu ngobrol sama mama atau tetangga atau siapa? Boleh ceritakan. Karena kan memang kalau keluarga mama kan Sunda semua, pada lahir di Bandung semua, jadi kayak ngomong itu banyak Sunda gitu. Dan mama juga kadang kalau ngomong sama aku pakai Sunda gitu. Dan kalau ngomong sama orang lain juga suka pakai bahasa Sunda gitu. Karena kayak dari kecil juga udah diajarin sebenarnya udah sebelum sekolah, kayak kan aku tuh orangnya dari kecil tuh udah kepoan. Jadi kalau misalnya mama ini tuh artinya apa, berarti kayak sedikit-sedikit dijelasin dan dari situ udah pakai gitu. Jadi dari kecil sampai gede udah jadi pakai bahasa Sunda aja gitu. Terus contohnya gimana? Coba kalau kamu ngobrol sama keluarga atau sama mama atau sama siapa aja di rumah? Kalau sama keluarga sih kayak kalau misalnya kan kalau kumpul keluarga itu kan suka ada kayak disuguhin makanan atau segala macem. Kadang kayak kalau misalnya lagi ngejokes juga suka bilang bercanda juga kayak pakai bahasa Sunda kayak sama lain gitu atuh, bilang kayak gini gitu. Tergantung topiknya dulu apa. Terus kadang kalau ada makanan yang disuguhin kayak eta teh naon gitu, kayak gitu. Ntar kayak dijelasin pakai bahasa Sunda juga. Jadi dibalas pakai bahasa Sunda lagi gitu. Apalagi coba percakapan yang kamu satu aja sama mama itu Kak? Kadang kayak mama hari ini masak naon kayak gitu. Terus kadang dijawab misalnya kayak masak sayur katanya. Sayur naon sih? Kataku kan kayak gitu. Dan kayak suka dijawab kayak sayur lotek. Terus mau makan kapan katanya? Ayeuna weh. Tapi tolong inilah alasin ku mamah, kadang gitu. Kayak kadang kayak di satu kalimat itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sundanya gitu. Jadi nggak semuanya bahasa Sunda, nggak semuanya bahasa Indonesia gitu. Itu pengaruh nggak sama kamu belajar bahasa Sunda? Ada. Apa pengaruhnya? Jadi kan kalau yang lain kan kalau dijelasin kayak gitu. Kalau aku kayak oh iya yang pelajaran ini tuh nanti bakal dibahasnya yang ini, nanti kesini gitu. Jadi tahu gitu. Dan setiap guru bilang pakai bahasa Sunda kayak ngerti gitu. Jadi kayak kalau ngomong udah paham banget. Iya, jadi nggak usah ditranslate lagi sama gurunya langsung gitu. Oke Kanaya, ya. Nah ini Bapak akrab sama Kanaya tuh dulu pas S2 Bapak seperti biasa. Kalau udah S2 kita kadang suka nggak tinggalin juga ya. Kadang ngobrol berdua ya.
cerita bahwa di situ tuh bukan bapak kenal sama Kanaya, sering lihat makhluk halus gitu. Bener gak kan? Iya. Bisa lihat atau apa? Memang bisa lihat dari kecil sih. Sampai sekarang? Iya, bisa. Dan kalau sampai mati pun pasti tetap gitu. Gak akan hilang? Gak akan, karena kayak bukan aku yang dibuka, tapi memang dari sananya gitu. Kalau dibuka pasti kalau kita minta tolong ke seseorang untuk dibuka, pasti bakal suatu saat tiba-tiba ketutup gitu. Ya kalau misalnya kita yang mau buka, kadang tiba-tiba suka ketutup lagi gitu. Dan kamu mah gak pasti terus ya? Pasti terus. Soalnya siang malam atau malamnya kalau lihat? Kadang kalau siang itu bukan penampakannya, tapi auranya. Apa auranya? Kayak contoh nih ya, kan dekat sekolah ada gedung pos kan ada basement. Nah kalau lewat situ tuh auranya suka anyep. Oh, itu tanda-tanda bahwa? Tanda-tanda kalau misalnya ada, karena kan memang yang kayak gitu sukanya di tempat gelap, lembab, terus nggak pernah ada orang yang nempatin gitu. Jadi kayak kalau lewat sana, aduh anyep gitu. Itu karenanya nggak kenapa? Nggak kenapa-napa. Nggak ngaruh. Hidup aja ya? Iya, jadi kayak nggak gitu. jadi takut Tuhan? Enggak. Justru malah males kalau misalnya ngelihat hantu yang tiba-tiba nampakin, terus kayak sosok kayak minta dikasihani gitu loh. Kayak karena kadang kayak aku nggak ngelihat tapi suka saling komunikasi gitu. Jadi aku kayak ngomong dalam hati, nanti dia jawab gitu. Dan kamu tahu dia jawab? Tahu. Dan dia juga tahu dia Iya. Soalnya kalau yang kayak gitu pasti tahu kalau misalnya ini orang bisa ngeliat, dia tahu gitu. Kalau misalnya di situ lagi lihat hal. iya, dari misalnya oh ini orang bisa ngeliat, aku deketin gitu. Ini orang bisa ngeliat, aku tampakin diri gitu. Saya pasti suka kayak gitu. Paling sering malam, apalagi kalau keluar malam itu aku paling males karena banyak di sekitar rumahku, karena kan dulu rumahku rawa-rawa, bukan komplek atau segala macam. Jadi banyak aja gitu yang kayak gitu. Tapi kayak pernah juga aku buang pasir di jalanan gitu kan, karena memang pasir halus gitu. Karena lagi buang, aku tuh bertiga sama mbak aku dua, sama aku satu. Aku malam-malam di situ ada pocong yang ngeliatin gitu, kayak aku ya udahlah gitu, bodo amat gitu. Jadi kayak udah biasa. Terus dimintain tolong juga pernah. Tolong apa? Kayak jadi aku punya tetangga ini di sebelah rumah aku. Pas jam 9 malam, mamaku ke rumah tetanggaku. Adik aku masih umur 3 tahun kalau nggak salah. Terus aku juga ikut. Kalau nggak salah aku kelas 2 apa kelas 3 gitu. Aku duduk di teras. Jadi ini tetangga aku, terus ini mamaku sama adik aku kan ada aku masih kecil jadi di pangku. Aku duduk sendiri, aku kayak sambil ngedengerin, aku fokus ke depan. Pas lagi fokus itu tiba-tiba ada cewek yang berdiri di hadapan aku kayak cuman beberapa meter gitu. Dia nangis sambil minta tolong ke aku katanya gitu. Dan kayak nangis, tolong gitu-gitu. Aku nggak tahu maksud dia mau ditolongin kayak gimana. Tapi mukanya di situ hancur. Matanya satu keluar, kulitnya ngelupas, dagingnya kelihatan gitu. Sesering apa kan kamu lihat kayak gitu? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari kamu? Iya. Pokoknya kalau keluar santai ini ya? santai banget. Karena udah biasa. Karena udah biasa ya? Iya. Dan mereka gak akan ganggu ya tentunya? Enggak juga. Kadang kalau kita udah diem, kadang ngusil. Kayak aku pernah lagi jalan, dia ngikutin. Aku gini, apa sih dalam hati aku tuh gini, ngapain ngikut gitu loh. Terus aku kayak tutup mata, terus aku ngomong gitu dalam hati, kamu jangan ikut, kamu udah di sini aja. Aku nggak mau main sama kamu gitu istilahnya gitu. Terus di situ dia pelan-pelan udah nggak ngikutin, dia diem keluar gitu, pergi kemana nggak ngikutin lagi. Dan kadang kalau gitu kesel sih. Dan yang kayak gitu, kayak kalau kita takut, dia malah makin seneng. Jadi kamu nggak punya rasa takut? Enggak. Sama hal yang gitu? Enggak. Biasa aja? Justru kalau kayak ibarat itu kayak kita ngagetin orang. Kalau misalnya kita ngagetin orang itu kaget, kita bakal punya rencana, aku mau ngagetin dia lagi. Oh, si dia juga? Idenya juga gitu. Kalau misalnya kita nggak takut, nggak jadi deh, nggak mau ngagetin dia lagi, dia nggak takut gitu istilahnya. Ya udahlah, terserah gitu. Tentunya banyak ceritanya ya kan? Iya banyak. Kalau dikupas semua, mungkin itu aja karena ya bisa lihat hal seperti itu. Dan karena bahasa seni, kita langsung aja ke audiens. Nanti akan
ada dongeng pilih kata. Pilih kata. Pertanyaan pertama. Pilih bahasa asing atau bahasa Sunda? Bahasa Sunda, karena aku juga udah ngerti dari kecil, dan kalau bahasa asing kayak harus perlu lama gitu. Iya, lebih gampang lah istilahnya gitu, lebih gampang dimengerti gitu. Dibandingin sama bahasa Inggris malah gampang bahasa Sunda. Kayak nggak ribet. Pilihan kedua. Jalan-jalan sama temen atau jalan-jalan sama keluarga? Gimana ya? Dua-duanya juga sama-sama asik gitu. Yang paling seru deh. Paling seru jalan-jalan sama teman, karena kan jarang juga gitu. Karena kan baru ke masa remaja gitu. Jadi kan baru kumpul sama temen dan baru boleh keluar sendiri gitu loh. Keluar sendiri sama Ya. teman, iya baru boleh keluar sendiri. Mending nggak bisa lihat mana atau mending boleh atau dan bisa lihat. Sebenarnya kalau yang kayak gitu aku juga dari dulu nggak mau ngelihat, tapi kan nggak bisa gitu kan, sampai bilang Jangan dipilih. nggak mau ngelihat. Karena yang kayak gitu pasti tahu aja gitu, kalau misalnya aku lewat, ini orang bisa ngelihat, nanti dideketin dan aku males kalau gituin. Capek ya? Iya, dan pasti diliatin penampakannya gimana, dan aku kayak gitu, udah kayak Ya lebih baik bisa lihat. Walaupun ya ada berat juga ya. iya, ya walaupun nggak bisa walaupun nggak bisa digimanain juga ya udah gitu. Karena ya istilahnya jadi pikir dua ya. Pikir dunia nyata dan kalau lihat ini. Oke deh, seru sekali ngobrol sama kamu. Terima kasih